Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly berencana membebaskan napi koruptor karena corona. Alasan utamanya, lapas yang kelebihan kapasitas akan membuat penyebaran virus ini tidak terkendali dan jika satu tertular akan membahayakan semua. Menurut hitung-hitungan Yasona, minimal 30.000 napi akan bebas. Itu belum termasuk napi koruptor yang akan mendapatkan berkah pembebasan juga. Yasona bahkan akan merevisi PP untuk meloloskan 300-an napi koruptor yang usianya di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa hukuman. Mari kita bedah. Oke, secara prinsip alasan ini bisa diterima, masuk akal, dan memang ini praktek yang juga sudah dilakukan di negara-negara lain dalam merespon pandemik ini. Ya, lapas kita kelebihan kapasitas luar biasa, tidak main-main, bahkan ada lapas yang over kapasitas sampai 700%. Secara umum, kapasitas lapas dan rutan di seluruh Indonesia itu sekitar 130.000 orang, sementara jumlah real penghuninya hampir 270.000 napi. Beberapa kali saya melihat langsung kondisi lapas kita, memang tidak manusiawi, orang bertumpuk seperti pindang, bahkan tidurnya pun harus bergantian. Assalamualaikum. Cobalah di sini ya. Ya, berapa orang ini Pak satu kamar Pak? 37 orang. Oh, Kamu ini berapa? Ada yang private ini. 2 orang di sini. 2 di sini semua. Di bawah sini semua ya Pak, gitu ya. Tetap aja udaranya di dalam panas walaupun pakai kipas angin. Iya, apalagi karena banyak orang kan. Banyak orang ini. Panas. Kondisi ini jauh dari ideal dan alasan kesehatan mencegah penyebaran corona menjadi valid. Khusus apalagi untuk napi dengan tingkat resiko besar memiliki sakit bawaan dan usia lanjut. Demi alasan kemanusiaan, pembebasan mereka dengan syarat-syarat tertentu sangat bisa diterima. Tapi alasan ini menjadi mengada-ngada ketika kita bicara soal napi koruptor. Sel bagi napi koruptor berbeda dengan tahanan lain. Di lapas Sukamiskin misalnya, satu napi satu kamar, lengkap dengan fasilitas pula. Alih-alih berdesakan dengan napi lain sehingga bisa tertular corona, para koruptor di Sukamiskin bahkan ada yang bisa mandi air panas dengan water heater di kamar mandi pribadi dan olahraga di dalam sel eksklusif mereka. Dan kondisi ini bukan hanya di lapas Sukamiskin. Sebutlah di lapas Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Sel napi koruptor di sana jauh lebih nyaman. Menteri Yasona sendiri yang mengakui kebijakan umumnya di seluruh Indonesia, sel napi koruptor dipisahkan dengan napi umum. Jadi rata-rata mereka mendapatkan tempat tidur masing-masing dan juga ruangan sel yang masih memadai dibandingkan dengan napi lain. Assalamualaikum. Kita buka sepatu ya. Halo Bapak. Habis ini nonton. Itu soalnya ada TV di sini Pak ya? Iya, tapi di luar, Bu. Jadi bisa nonton. Di luar mana? Kita, Pak, ujung-ujung kita nggak kasih. Oh. Untuk umum. Untuk umum. Kalau di dalam nggak ada, Pak. Oh, nggak boleh. Ini daftar namanya ya Pak? Iya. Ada berapa orang Pak? 19 di dalam sini. Iya. Bang, ayo. Ini lainnya ya terang. Ya. Paksa dibuat tingkat Paksa nih. dibuat ini, ya, karena tidak muat lagi. Jadi 4 di bawah, kemudian 4 di atas, 8, di atas ini lagi, di atas itu ya. 2 sudah. Oh, di atas ini 2, ini, sama itu. Tapi berarti satu orang dapat satu tempat tidur ya Pak? Karena tadi di sana satu kamar bisa 40. Ya. 40 orang. Ruangannya mungkin agak beda. Agak besar. Iya, tapi nggak terlalu jauh juga lah mungkin. Besar. Memang kalau mengatur penempatannya untuk udara juga agak Karena harus dipisahkan tikor dengan ini ya. Itu harus maksudnya karena memang undang-undangnya atau karena lebih ke kebijakan setiap rutan atau lapas? Iya, pada umumnya kan tipikor dipisahkan sama dengan di Sukamiskin. Tapi itu jadi memang kebijakan itu yang sejak dulu ya. kebijakan yang memang diambil. Itu dari segi fasilitas. Sekarang mari melihat angka. Dari hampir 250.000 napi di seluruh negeri, yang napi koruptor jumlahnya sekitar 4.500-an. Berarti itu sekitar 1,8% dari total napi.
Jadi pembebasan napi koruptor dengan tujuan menghambat penyebaran COVID-19 di lapas menjadi tidak relevan karena angkanya sangat kecil dibandingkan dengan napi kejahatan lain, hanya 1,8%. Menjadi wajar kalau kemudian sejumlah aktivis pegiat anti korupsi curiga kebijakan membebaskan napi koruptor ini hanyalah akal-akalan saja. Sudah beberapa kali Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk meringankan hukuman koruptor lewat revisi peraturan perundang-undangan. Catatan ICW misalnya, selama 2015 hingga 2019, Menteri Yasona sudah 4 kali mengatakan mau merevisi PP 99 tahun 2012 tentang syarat dan hak napi di lapas. Jadi tidak heran kalau ada yang berpikir bahwa rencana pembebasan napi koruptor ini sekedar memanfaatkan isu COVID-19 untuk memuluskan keinginan lama, mempermudah remisi bagi koruptor. Jadi, Pak Menteri yang terhormat, supaya kita tidak curiga macam-macam, coba dibuka dulu ke publik. Narapidana kasus korupsi apa dan di mana yang menempati sel berdesak-desakan seperti napi umum pencuri ayam yang bahkan harus tidurnya bergantian. Oh ya, sekalian, kalau memang mau cek lapas koruptor, titip cek lagi sel Papa Setia Novanto dan kawan-kawannya di Sukamiskin. Lagi di sel nonton Netflix atau lagi pelesiran makan di warung Padang ya?